Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai hari kita dengan penyembahan dan mendengarkan firman-Nya. Bapa, pegang tanganku, aku saat teduh bersamamu, dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa,
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-8. Kita akan melihat di ayat 11 hingga ayat yang ke-16. Namun saya akan membacakan beberapa ayat saja buat kita. Saya mulai dari ayat yang ke-11. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai Dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Ayat 13, ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Di ayat yang ke-15, lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada dua bagian dalam kisah yang baru kita baca pada pagi hari ini yang akan menjadi perenungan kita semua. Yang pertama diawali dengan sebuah percakapan terbuka, percakapan yang didengar oleh banyak orang antara Yesus dengan kelompok Farisi. Dan yang kedua adalah percakapan yang tertutup, yang privat. Hanya ada Yesus dengan murid-muridnya di dalam perahu. Nah, saudara, mari kita akan melihat bersama. Yang pertama, Yesus bersama dengan kelompok Farisi. Saudara, kalau kita membaca dengan teliti, ya kitab-kitab Injil khususnya, maka kita akan menemukan di sana bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang kelihatannya ngefans sama Tuhan Yesus ya. Mereka selalu mengikuti Tuhan Yesus dimanapun Yesus pergi dan berada. Ya, di mana ada Tuhan Yesus, di situ pun mereka. Dan tentu saja mereka ikut Yesus bukan dengan tujuan yang benar, tetapi mereka ingin mencari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus. Ya, makanya saya katakan tadi ngefans sama Tuhan Yesus dalam tanda kutip ya Bapak Ibu Saudara. Dan di ayat 11, kelompok Farisi ini meminta tanda dari Tuhan Yesus. Seolah-olah mereka meminta supaya Tuhan Yesus buktikan kalau benar-benar dia adalah Mesias, benar-benar dia adalah anak Allah. Dan jelas sekali Bapak Ibu Saudara, ini adalah permintaan yang aneh. Ini adalah permintaan yang janggal sekali karena mereka sudah melihat banyak tanda. Ya, Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan yang paling update di pasal 8 ini, Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Dan saya yakin mereka pasti ada di sana melihat apa yang terjadi pada saat itu, saudara. Ya, tapi mengapa mereka masih meminta tanda dari Tuhan Yesus? Hanya satu jawabannya Bapak Ibu Saudara, yaitu mereka ingin menjebak Yesus. Ya, mereka ingin menjebak dia. Bahkan di ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan bahwa jelas mereka ingin mencobai Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, andai kata Yesus mengabulkan permintaan mereka, saya kira mereka tidak akan percaya. Bahkan mungkin mereka akan menghina apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Jadi di mana akar masalahnya Bapak Ibu Saudara? Yaitu mereka tidak percaya. Saudara, tapi anehnya di mana Yesus ada, di situ pun mereka ada. Seakan-akan mereka begitu ngefans sama Tuhan Yesus, mereka begitu setia ikut dengan Tuhan Yesus. Bahkan kehidupan mereka adalah kehidupan yang sungguh-sungguh rohani kelihatannya. Saudara, menjadi pelajaran yang perlu kita simak pada pagi hari ini adalah ada orang-orang yang kelihatannya begitu setia mengikut Tuhan, ya hidupnya begitu rohani, tetapi tidak menjamin bahwa dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh rohani dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, ada orang-orang yang begitu giat mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, ya terjun dalam pelayanan, tetapi belum tentu mereka benar-benar mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan dan intim dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, sama seperti kelompok Farisi ini ya, yang setiap hari sibuk mencari dan mengikuti Yesus. Sibuk dengan hal-hal yang rohani, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh, bahkan mereka tidak percaya. Dan menjadi pertanyaan buat kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, apakah kita selama ini mengikut Tuhan dengan benar, dengan tujuan yang benar, dengan motivasi yang benar? Kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia atau tidak? Saudara, jangan sampai kita menjadi orang seperti Farisi ini. Hanya sekedar ya kelihatan rohani, sekedar tertarik dengan mengikuti Yesus. Tetapi biarlah kita punya kerinduan untuk sungguh-sungguh terus percaya, mengenal dan intim dengan Tuhan yang adalah pusat dari kehidupan kerohanian kita. Dan yang kedua, kita melihat percakapan Yesus dengan murid-muridnya.
Saudara, setelah peristiwa tadi kemudian Yesus memberi sebuah pengajaran kepada murid-muridnya. Yang saat itu tidak ada orang lain, tidak ada orang luar, hanya Yesus dan ke-12 muridnya. Dan saat itu Yesus memberikan peringatan, pengajaran kepada mereka. Di ayat yang ke-15 dikatakan, berjaga-jagalah, awaslah terhadap ragi orang-orang Farisi dan ragi Herodes. Saudara, saya tidak akan membahas tentang ragi ini, tetapi yang menarik di sini perlu kita perhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini tidak dimengerti oleh para murid. Murid-murid gagal paham, mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan, bahkan mereka pikir Yesus sementara menyindir mereka karena mereka tidak membawa roti pada saat itu, saudara. Ya, saudara, kenapa murid-murid ini bisa gagal paham? Ya, karena satu jawabannya, karena selama ini mereka mengikut Yesus hanya karena fokus kepada hal-hal lahiriah, hal-hal yang fana, hal-hal yang kekinian. Ya, sekian lama mereka ikut Yesus, namun fokus mereka, motif mereka tidak pernah menyentuh hal-hal yang batinia, yang kekal, yang belum kelihatan itu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai di pasal 10 mereka pun bertengkar, berbicara soal posisi, soal jabatan nanti yang akan mereka terima. Padahal mereka sendiri tidak mengerti apa yang mereka perbincangkan. Saudara, lewat kedua kisah yang sudah kita baca dan kita renungkan pagi hari ini, kita diingatkan bahwa dalam kita mengikut Tuhan, apa yang menjadi fokus kita? Yang lahiriah atau yang batinia? Yang kekinian atau yang kekekalan? Saudara, melalui pembacaan dan perenungan kita pagi hari ini, kita belajar dua hal. Yang pertama, jangan jadi pengikut Tuhan yang hanya sekedar kelihatan rohani, tetapi benar-benar kita sungguh-sungguh percaya, mengenal, mengakui, dan intim dengan Dia. Dan yang kedua adalah jadilah pengikut Kristus yang fokus, ya, yang mengarahkan pandangannya kepada hal-hal yang kekal, bukan kepada yang jasmania, tetapi kepada hal-hal yang rohania yang belum kelihatan itu, supaya kita tidak akan gagal paham karena kita fokus, karena motivasi kita benar di hadapan Tuhan. Saya berdoa pada pagi hari ini supaya kita semua menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, sehingga kita terus diperkenankan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau terus menolong kami, Roh Kudus-Mu terus menolong kami untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh fokus hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih, berkati sepanjang hari ini, sukacita, damai, sejahtera Allah menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.